kami bersama-sama dengan seseorang yang luar biasa, bukan pengacara, tapi bekerja melebihi daripada pengacara ini, Kang Dedi ini. Terima kasih nih Kang Dedi, luar biasa nih Kang Dedi ya. Saya bilang kalau dulu ada kasusnya Jessica Wongso, kalau Kang Dedi ada pada waktu itu mungkin sudah banyak bisa dituntaskan dalam kasus ini, karena Kang Dedi ini bertindak sebagai seorang lawyer ya, seperti ya, bukan lawyer ya, seperti lawyer, dan juga seperti private investigator yang luar biasa. Teman-teman semuanya, kita sudah mengikuti perkembangan kasus Vina sedemikian rupa. Di media terjadi debat yang luar biasa. Ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, ada yang mendukung si C. Ada yang mengatakan ada pihak penyidik yang salah, ada yang mengatakan pihak terpidana yang salah. Berani mengambil posisi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi posisi yang kita ambil adalah kita ingin menegakkan kebenaran. Itu posisi yang berani. Mengambil posisi untuk menegakkan kebenaran, karena kami kedatangan pada waktu itu, pada mulanya kami itu tidak involved dalam kasus ini karena ada beberapa pengacara yang sudah turun tangan. Tapi ketika keluarga daripada terpidana datang kepada kami melalui Kang Dedi, kami betul-betul sungguh-sungguh kaget dan luar biasa. Di mana akhirnya kami menemukan suatu belum kesimpulan para tutak. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, bersaksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. 8 ya. Mereka inilah yang bercerita seakan-akan ada pelemparan batu, seakan-akan ada kejar mengejar, karena ada bambu, pelemparan batu yang mengesankan bahwa ada akhirnya peristiwa pembunuhan terhadap almarhum Vina dan Eki karena kesaksian palsu mereka. Tapi ceritanya, bisa saudara cerita bagaimana ceritanya Dede sampai bisa bercerita tentang adanya pelemparan batu? Saya tanya dulu biar berurut ya. Kamu kerja di mana, Dede? Cucian mobil, Pak. Pada waktu itu ya, ini pada waktu 2016 ya, cucian mobil ya. Udah berapa lama kerja di sana? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Pada tanggal 27 Agustus 2016, kamu berada di mana? Posisi tidak masuk kerja, Pak. Tidak masuk kerja? Tidak. Karena apa? 27 Agustus saya masuk kerja, Pak. 27 Agustus masuk kerja? Kemudian tanggal 28 Agustus? 28 Agustus saya masih masuk, Pak. Masuk. 29? Masuk, Pak. Masuk ya. Kemudian saya mau tanya, kamu kenal nggak 7 terpidana itu? Tidak kenal sama sekali, Pak. Muka Ya? pun saya tidak kenal, nama tidak kenal. Muka tidak kenal, nama kenal. tidak kenal. Sama sekali tidak kenal. Sama sekali tidak. Ya. Kapan kamu bertemu dengan Ayah? Ya pada saat itu, Pak, kerja di kerjaan, saya mengenal Ayah di kerjaan. Oh, Ayah itu juga bekerja di sama kamu Di situ. Nah, coba ceritakan bagaimana ceritanya Ayah mengajak kamu ke kantor polisi. Awal mulanya malam, Pak. Ayat menelpon saya dan mengajak saya ke Polres tanggal 2 September. Tanggal 2 September. Malam-malam hari sekitar jam 7-an. Saya antar lah, saya mikirnya kan Ayat orang rantauan, karena nggak tahu daerah situ, saya antar ke Polres. Nah setelah dalam Polres saya tanya, mau ngapain di sini?
katanya buat keterangan saksi anaknya Pak Rudiana yang meninggal. Nah setelah itu saya tanya, kayak emang mau ngapain, kan kita tidak tahu peristiwa itu. Nah udah, katanya nanti saya arahin, saya ikutin apa kata saya, katanya dia bilang gitu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya yang meninggal, katanya. Nah disitulah diceritakan saya nongkrong di warung. Kalau ke warung mah itu bener Pak, ke warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengejaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP itu sudah diceritakan. Jadi sebelum kamu bertemu dengan Rudiana, kamu kan diajak oleh Rudiana telepon katanya kan? Bukan saya yang ditelepon Pak. Saya ditelepon dengan Aep Pak. Ditelepon oleh Aep. Kamu diajak ke kantor polisi. Iya. Waktu kamu diajak ke kantor polisi, kamu tahu tujuannya untuk apa? Belum tahu Pak. Saya nanyanya pas sudah masuk ke Polres Pak. Di dalam. Apa katanya waktu kamu diajak ke kantor polisi? Ya saya tanya pas di dalam, mau ngapain di sini? Buat jadi saksi anaknya Pak Rudiana. Enggak, sebelum. Oh saya nggak pernah nanya Pak. Cuma nggak nanya Pak. Oh dia aja. Oh tolong antar saya ke kantor polisi gitu. Iya. Oke, setelah kantor polisi, apa yang terjadi? Ya saya tanya, mau ngapain di sini? Buat keterangan saksi kan? Saksi siapa? Pak Rudiana yang anaknya meninggal. Oh itu kata Aep. Iya. Nah kemudian kamu bertemu dengan Rudiana di mana? Di situ juga? Di situ juga. Saya tahu Rudiana pun saat di situ. Oh kamu kenal Rudiana saat di situ? Saat di situ. Waktu dia pakai baju apa dia? Baju preman atau baju preman sih Pak? Baju biasa. Tertulis apa? Dikenalkan sama Aep siapa ini gitu? Iya, dikenalkan sama Aep. Ini Pak Rudiana katanya. Nah, dikasih tahu ini Pak Rudiana. Ini Pak Rudiana. Apa lagi? Bapaknya Aep. Diberitahu nggak dia polisi? Diberitahu Pak. Dia polisi. Ini polisi. Gitu. Polisi. Jabatannya diberitahu pada waktu itu? Diberitahu intel narkoba katanya Pak. Oh intel narkoba katanya. Diberitahu gitu ya? Diberitahu. Nah lantas apa kata Aep kepada kamu? Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga pada situ, Pak, buat jadi saksi apa? Anak saya yang meninggal katanya. Nah, sedangkan saya tidak tahu kejadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama. Kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. Aep ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? Aep masih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana. Dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Nah, muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah ntar saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. Oh dikasih tahu? Dikasih tahu. Masih ingat nama-nama itu? Nggak ingat pas ya Pak. Oh, tapi nggak mengingat soalnya kan nggak kenal Pak. Oh, nama pun pas saat di situ kan dikasih tahu Pak. Tapi disitulah diberitahu, katakan gini aja katanya. Iya. Ya. Nah sekarang setelah diarahkan oleh Aep dan Rudiana, lantas siapa yang melakukan buat BAP-nya? Mereka Rudiana juga? Bukan Pak. Oh bukan. Siapa? Ya penyidik di situ Pak. Oh penyidik. Ya, penyidik di situ. Jadi kamu diarahkan oleh Aep dan Rudiana dulu, ya. Setelah itu baru di BAP oleh penyidik yang lain. Ya. Oh. Jadi penyidik yang lain ini nggak pernah mengarahkan kamu lagi loh? Nggak pernah Pak. Yang mengarahkan justru di si Rudiana dan lainnya gitu. Sebelum masuk itu Pak. Ya karena memang selalu terjadi begitu kan, yang mukuli dengan yang menyidik kan selalu beda. Supaya yang menyidik, kalau pengen menyidik ditanya pernah kamu dipukuli penyidik, pasti nggak pernah mukuli, tapi dipukuli dulu sebelumnya duluan. Kira-kira begitu cerita-cerita film yang kita nonton lah gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah ini sekarang diarahkan oleh ini. Jadi penyidiknya tidak pernah mengarahkan, tapi sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aep. Begitu ya. Nah kemudian setelah itu terjadi di BAP. BAP seperti biasa Pak. Ditanya aja ya. Ditanya. Kamu ceritakan seperti yang diarahkan itu. Seperti yang diarahkan sebelum masuk. Ya. Saya mau tanya. Kenapa kamu mau waktu itu? Sebenarnya hati saya mas sebenarnya nggak mau Pak. Kan saya juga sudah bilang Pak, saya tidak tahu kejadian itu sama sekali dengan Aep dengan Pak Rudiana. Nah pada saat itu kan saya rakyat kecil Pak, saya nggak ngerti hukum. Sekolah pun saya hanya SMP. Ya saya merasa takut Pak, sudah jalan. Saya bisa apa di situ Pak?
Ya, tapi kan umpamanya kan kamu kan merasa berbuat, kenapa nggak nolak aja? Apa kamu diiming-iming? Tidak ada sama sekali Pak, diiming-iming. Enggak. Tidak ada sama sekali. Tapi kok kan orang bertanya, kok semudah itu kamu langsung diajak ini langsung kamu mau gitu? Kenapa? Maunya pun kan karena tidak tahu bahwa mau ke situ kan diberi buat kesaksian anaknya Pak Rudiana Pak. Mungkin kalau saya tahu, ayah ngasih tahu sebelum masuk Polres, saya nggak mau Pak. Ya, tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu mau? Karena takut Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu Pak. Loh, kenapa? Kalau di dalam Polres kenapa rupanya? Ya karena saya nggak ngerti hukum Pak. Loh iya, karena Polres apa? Apa ada kamu dipukul nggak? Enggak sih Pak. Apa karena Pak Rudiana polisi gitu? Nah iya, bisa jadi Pak. Bisa jadi, yang benarnya gimana? Ya emang karena polisi Pak, saya takut. Jadi berarti kamu merasa takut, Ya, merasa takut. karena sudah berada di kantor polisi, Ya. karena kamu diminta oleh Pak Rudiana yang polisi, Ya. kamu ikutin aja. Ya, Nah waktu itu kamu tahu nggak akibatnya itu waktu itu ya? saya tahu Pak akibatnya. Kasih tahu saya. Ya setelah di BAP pun kan saya ngomong ke Ayah Pak. Ya. Saya bilang ke Ayah, kenapa membuat kesaksian seperti ini, kata saya. Kan bakal berat ke depannya. Udah, katanya saya kesel sama terpidana itu Pak. Kata Ayah. Ya. Kenapa? Karena dia pernah dipukuli Pak. Oh, si Ayah cerita bahwa dia pernah dipukuli oleh Warga sekitar di situ Pak. Oh, Ayah merasa apa? Dipukuli dengan Dipukuli warga. oleh warga situ, bukan oleh terpidana, karena di Polres. Iya Pak. Apa kamu nggak dipanggil pengadilan? Dipanggil Pak. Ada surat panggilannya datang ke Oh rumah. ada. Ada. Terus kenapa nggak datang? Nggak datang Pak, karena takut. Cuman saya nanya Pak, pas surat datang, saya nanya ke Pak Rudiana, Pak ini gimana, ada surat panggilan dari pengadilan. Udah, katanya nggak usah datang, biarin aja. Putuskan benar-benar Pak. Setekad saya harus pulang, saya harus menerima resikonya, apapun resikonya, entah ada hukuman buat saya terima Pak. Siapa yang menghubungi kamu datangnya ke Pak ini? Inisiatif kamu sendiri atau gimana? Inisiatif saya sendiri Pak, tapi rundingan sama keluarga Pak. Teteh dulu. Oh, jadi setelah viral-viral begini, kamu rundingan sama keluarga? Rundingan sama keluarga. Nah, apa? Gimana rundingannya? Ya, Teteh Pak, sebelum sebulan setengah viral itu Pak, Teteh pernah bilang Pak, Dek, apa datang aja ke Pak Dedita? Kata saya bilang, nanti aja lah, karena saya belum siap Pak. Masih takut dan bingung kehilangan pekerjaan Pak. Nah terus setelah dorong keluarga dorong terus, nah seminggu sebelum ke Pak Dedi, nah tekad saya bulatin, fisik saya kuatin, saya bilang malam itu juga jam 11, saya bilang udah kontak Pak Dedi ke Instagram, cuman tidak direspon Pak. Baru saya ke TikTok Ferry, ke TikTok Ferry, Teteh tuh suruh ke TikTok Ferry, terus direspon, alhamdulillah Pak. Jadi teman-teman wartawan sudah lihat di sini. Yang menghubungi Kang Dedi ini adalah dia. Kita tidak mencari-cari, tidak menemukan Dedi. Dedi sendiri yang berunding dengan keluarganya merasa bersalah dan akhirnya datang menemui Kang Dedi. Dan Dedi membawa ke sini. Pokoknya saya tegaskan, intinya saya keluar itu bukan dicari dengan Pak Dedi, bukan ada yang dari luar menyuruh saya, karena ini inisiatif saya sendiri merasa bersalah, dan keluarga, ada dorongan dari keluarga, udah, selebihnya nggak ada lagi. Dede, Ya Pak. kamu kan tadi mengaku sudah bersalah, melakukan memberikan keterangan palsu dulu atas arahan daripada AF dan juga Rudiana. Ya, kita juga pernah melaporkan kamu juga. Ya Pak. Iya kan? Tapi sekarang kamu datang mengaku bersalah. Kamu tahu risikonya ini buat kamu. Tahu Pak, sangat tahu resikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini. Tahu Pak, saya siap resikonya pokoknya. Tujuh orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas. Seperti kehidupan saya kemarin Pak. Karena saya merasa bersalah.
Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak. Meskipun saya masuk penjara, menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap Pak. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya Pak. Terima kasih ya Dede ya. Walaupun kamu ini sudah berbuat salah, tapi Tuhan menolong bahwa kamu bisa dibuka hati pikiranmu untuk menegakkan kebenaran. Kalau kamu tidak bisa datang di sini, bayangkan mereka itu akan ada di sana seumur hidup. Seumur hidup. Semula keluarganya bukan teraniaya semua. Dan keadilan menjadi tidak tercapai. Republik menjadi hancur. Tapi dengan keberanianmu Dede, meskipun kau bersalah, ya, saya harap di dalam hukum sebenarnya Dede, saya bisa jelaskan sedikit. Belum tentu juga kau bisa harus dihukum walaupun kau bersalah. Karena di dalam hukum itu Dede, ada juga namanya alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Ada alasan penghapus untuk pidana dan sebagainya. Mudah-mudahan hakim nanti, kalau kamu harus diproses, ya, karena hukum ini kan ada formal. Formalnya kau salah, memberikan kesaksian palsu di pengadilan, akhirnya orang akan sampai seumur hidup. Apakah nanti umpamanya dengan pengakuanmu itu mereka jadi bebas, kau tetap harus diproses pidana? Saya tidak bisa katakan apa-apa, tergantung kepada kepolisian dan juga pada pengadilan apakah memberikan hukuman pada kamu. Tetapi karena keberanianmu untuk berbuat baik, untuk bertobat, menyatakan kebenaran, kami tetap dari kerajaan bela kamu. Supaya jangan ada yang takut untuk bertindak menyatakan yang benar. Jangan ada yang takut. Seperti Dede, berbuat salah tapi bertobat, mengaku bersalah. Mudah-mudahan ada alasan pengakuan kamu, ya, yang diberi oleh hakim ya. Jadi sekali lagi ya, berani kamu ya? Berani Pak. 7 orang keluar, kamu masuk penjara menggantikan mereka? Ya Pak. Intinya saya keluar, pengen 7 terpidana itu saya keluar. Ya, mudah-mudahan mereka keluar. Nanti saya lebih senang Pak. Mudah-mudahan mereka keluar, kamu juga nggak perlu masuk penjara. Amin. Tapi serahkan kepada hukum terjadi. Jadi dia, terima kasih dia.